Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada materi kita pada mata kuliah pemulihan tanaman kali ini kita akan membahas mengenai hibridisasi buatan pada tanaman padi. Berikut adalah capaian pembelajaran yang kita peroleh setelah mempelajari mengenai hibridisasi buatan pada tanaman padi. Yang pertama, pengertian hibridisasi. Yang kedua, tujuan hibridisasi. Yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan dalam hibridisasi. Dan yang keempat adalah hibridisasi pada tanaman padi. Sebelumnya kita akan mempelajari dan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hibridisasi. Hibridisasi atau lebih kita kenal sebagai persilangan buatan adalah penyerbukan silang secara buatan antara tetua yang berbeda susunan genetiknya, dengan tujuan untuk menggabungkan semua karakter baik ke dalam suatu genotip baru dan untuk memperluas keragaman genetik. Hal yang perlu kita perhatikan dalam persilangan adalah yang pertama, tujuan persilangan. Yang kedua, donor gen. Yang ketiga, tipe bunga. Yang keempat, sinkronisasi pembungaan. Dan yang kelima adalah waktu yang tepat dalam polinasi. Kita bahas dulu satu persatu. Untuk tujuan persilangan, kita harus mengetahui terlebih dahulu kita akan memperoleh atau ingin merakit tanaman untuk menjadi seperti apa. Sehingga dengan demikian kita dapat menentukan donor gen atau sebagai tanaman sebagai tetua jantan dan tetua betina yang ingin kita silangkan untuk menghasilkan tanaman hasil rekombinan dari sifat-sifat yang telah kita tentukan. Selanjutnya adalah tipe bunga. Kita harus memahami terlebih dahulu tipe bunga yang terdapat pada tanaman yang akan kita silangkan. Misalnya, tanaman yang lengkap atau tidak lengkap, tanaman sempurna atau tidak sempurna, dan tanaman yang memiliki bunga hermafrodit atau tidak. Selanjutnya adalah sinkronisasi pembungaan. Sinkronisasi pembungaan ini terletak pada kapan tanaman yang menjadi tetua jantan dan tetua betina untuk kita silangkan. Hal ini harus kita perhatikan agar antara persilangan tetua jantan dan tetua betina harus sama, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan dari polinasi yang akan kita lakukan. Selanjutnya, waktu yang tepat dalam polinasi. Waktu yang tepat di sini adalah kapan bunga dapat diserbuki dan polen dapat menyerbuki dengan baik. Misalnya pada tanaman padi, waktu yang tepat adalah pada pukul 8 sampai pukul 11 pagi. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam persilangan. Kita ulangi lagi, hal yang harus kita perhatikan yang pertama adalah tujuannya. Adalah tujuan persilangan, donor gen, dan tipe bunga, sinkronisasi pembungaan, waktu yang tepat dalam polinasi. Ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan. Selanjutnya, kita masuk pada contoh tanaman padi. Bunga tanaman padi ini terdapat bunga yang lengkap, di mana memiliki lema dan palea, di mana terdapat stamen, organ kelamin jantan, alat reproduksi bunga jantan yang kita sebut dengan stamen, yang terdiri dari anter dan filamen. Sedangkan bunga betina itu kita sebut dengan pistil, yang terdiri dari stigma, stilus, dan ovari. Nah, inilah yang nantinya akan kita lakukan persilangan untuk dapat merakit tanaman yang memiliki rekombinan sifat yang baik. Nah, selanjutnya, tahapan dalam persilangan padi adalah yang pertama kita harus melakukan persiapan, yang kedua kastrasi, emaskulasi, selanjutnya kita lanjutkan dengan penyerbukan, isolasi, dan labelisasi. Kita masuk pada tahap pertama adalah persiapan. Persiapan di sini adalah kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang kita gunakan dalam melakukan persilangan. Yang pertama, kita harus menyiapkan tetua. Tetua di sini adalah tetua jantan maupun tetua betina, di mana kita tentukan sifat-sifat apa saja yang ingin kita harapkan dari tetua jantan maupun tetua betinanya. Selanjutnya, bahan dan alat yang kita butuhkan dalam teknis persilangan seperti alkohol, petri disk, gunting, kertas pesungkup, kuas, kertas label, dan pincet. Hal ini kita perlukan untuk dalam proses persilangan yang akan kita lakukan. Selanjutnya adalah kastrasi dan emaskulasi. Kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kastrasi dan emaskulasi itu sendiri.
Kastrasi adalah membuang atau memotong bagian yang tidak kita butuhkan. Misalnya seperti gambar ini adalah memotong bagian gabah atau malai yang tidak dibutuhkan. Baik, ini terdiri dari malai yang terlalu muda dan malai yang sudah tua, sehingga kita ambil malai pada bagian tengah. Selanjutnya juga kastrasi terhadap bagian-bagian yang tidak kita butuhkan dalam persilangan atau mengganggu proses persilangan. Selanjutnya adalah emaskulasi. Emaskulasi adalah membuang bagian jantan atau bunga jantan pada tetua betina yang akan kita silangkan, sehingga nantinya persentase dari penyerbukan sendiri pada polen yang sama, pada bunga yang sama itu akan menurun atau tidak ada. Itu yang kita harapkan dari adanya proses emaskulasi pada tetua betina. Selanjutnya adalah isolasi dan pertumbuhan. Isolasi di sini bertujuan untuk agar tidak ada pengaruh dari sumber polen dari tanaman yang tidak kita inginkan, agar sumber polennya berasal dari tetua jantan yang telah kita tetapkan. Selanjutnya penyerbukan. Penyerbukan di sini adalah memasukkan atau menyerbuki polen atau serbuk sari dari tetua jantan yang telah kita pilih kepada bunga yang terdapat pada tanaman tetua betina. Selanjutnya, itu adalah penyungkupan dan pelabelan. Penyungkupan di sini adalah untuk meminimalisir ketergangguan dari pengaruh-pengaruh luar dari tanaman yang telah kita silangkan, sehingga kita dapat memastikan bahwa polen yang menyerbuki tetua betina kita adalah polen yang berasal dari tetua jantan yang telah kita tetapkan. Selanjutnya pelabelan. Pelabelan di sini informasi yang harus kita perhatikan adalah adanya tanggal persilangan, kode pemuliaan. Dan sebelumnya kita harus menyisipkan adalah tanaman yang nama varietas atau tanaman yang kita jadikan tetua betina dan tanaman yang kita jadikan tetua jantan. Selanjutnya kita sisipkan informasi mengenai tanggal persilangan dan kode pemuliaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kita hibridisasi buatan pada tanaman padi pada kali ini. Yang diskusi kita persilahkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.